Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Enjoy! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat tayangan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 semester 2, yaitu teks negosiasi. Yuk kita bahas bersama. Kalian tahu atau pernahkah mendengar apa itu negosiasi ya? Jadi negosiasi itu sering kita temui, kegiatan yang terjadi di toko, di warung, ataupun di pasar. Dan ini juga sering terjadi di tempat yang ramai atau di keramaian. Dapat diartikan bahwa negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar. Seperti mana? Di pasar ya, tempat berjualan atau bertemunya penjual dan pembeli. Selain itu juga adanya transaksi ya, itu salah satu bentuk negosiasi yang nyata ada di lingkungan sekitar kita. Nah, ini merupakan peta konsep atau konsep apa saja yang akan kita bahas di video kali ini. Nanti kita membahas terkait dengan mengenal teks negosiasi, jenis-jenisnya, struktur, dan juga kebahasaan pada negosiasi. Baik, kita mulai dari teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi ini merupakan teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan antara siapa? Antar kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kegiatan negosiasi lebih dikenal dengan istilah tawar-menawar, baik itu jasa ataupun barang. Yang intinya terjadi komunikasi tawar-menawar, ada penawaran, ada permintaan. Ini merupakan ciri-ciri dari negosiasi. Ciri yang pertama, negosiasi itu adanya kesepakatan. Antara siapa? Kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, adanya saling menguntungkan. Jadi selain menguntungkan pembeli, juga harus menguntungkan penjual. Misalnya kalau ada komunikasi ataupun ada interaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, memuat hasil keputusan. Jadi adanya sebuah keputusan atau hasil apa yang dicapai. Serta yang keempat, pada teks negosiasi juga memiliki tujuan yang praktis. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya terjadi penawaran dan pengajuan atau permintaan ya, itu di dalam teks negosiasi harus ada kedua hal tersebut. Kalau misalnya tidak mencapai kesepakatan, itu tidak bisa dikatakan sebuah teks negosiasi. Jadi intinya, teks negosiasi itu harus disepakati kedua belah pihak. Baik, ini adalah unsur pembangun teks negosiasi atau unsur apa saja yang ada di dalam negosiasi. Yang pertama yaitu partisipan atau pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Kalau di pasar berarti ada penjual, ada pembeli. Kalau di sekolah bisa nggak? Tentu bisa ya. Misalnya antara guru dan murid. Begitu. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi adanya kepentingan yang berbeda, di mana itu nanti akan ditemukan sebuah tujuan atau hasil dari keputusan. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Keempat, persetujuan atau kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Lanjut. Ini merupakan jenis-jenis teks negosiasi.
Ternyata ada 3 macam jenisnya dari teks negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi lisan ya. Bentuk negosiasi ini berupa dialog langsung. Yang namanya lisan berarti ini menggunakan apa? Indra ucap ya, atau indra yang berkaitan dengan alat ucap. Misalnya apa? Ya, misalnya berdialog. Tuh. Yang kedua, negosiasi campuran. Berarti apa ini? Bentuk negosiasi ini terdapat proses negosiasi dalam prosa seperti cerpen atau novel ya. Jadi campuran ini tidak hanya satu jenis tapi bisa berupa lisan dan tulisan. Yang ketiga, ada yang namanya negosiasi tulisan. Bentuk negosiasi ini bisa dilihat pada surat niaga. Apa toh surat niaga itu? Jadi surat niaga itu merupakan surat yang berkaitan dengan kepentingan bisnis atau kepentingan usaha ya. Misalnya permintaan suatu barang ya. Nah, itu namanya apa? Negosiasi tulisan. Kemudian lanjut pada subbab materi selanjutnya terkait dengan struktur teks negosiasi. Jadi ada 4 struktur utama pada teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, ini merupakan bagian pembuka. Yang kedua ada pengajuan atau permintaan. Nah, dalam teks negosiasi harus terdapat pengajuan karena suatu barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli itu harus adanya pengajuan atau permintaan terlebih dahulu. Misalnya seorang pedagang menawarkan dagangan jeruknya. Mari Bu, mari Pak, dibeli jeruknya murah loh. Nah, itu masuk ke dalam bagian pengajuan atau permintaan. Kemudian, yang ketiga, penawaran. Nah, di dalam teks negosiasi, pembeli dapat melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang hendak dibeli. Misalnya seperti ini. Wah, jeruknya seger-seger ya. Ini per kilo berapa ya? Nah, itu adalah sebuah penawaran ya. Atau kita menawar suatu barang. Misalnya kalau harga aslinya 25.000, kita tawar menjadi 20.000. Apakah boleh atau tidak? Nah, itu adalah masuk ke dalam bagian struktur teks negosiasi. Terjadinya tawar-menawar antara pengajuan dengan penawaran. Serta struktur yang keempat yaitu persetujuan. Nah, di dalam teks negosiasi ini persetujuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi deal atau hasil, itu yang disebut dengan negosiasi. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh teks negosiasi. Bisa teman-teman baca, bisa di-pause videonya untuk membaca. Next. Oke, ini adalah lanjutan dari teks tadi ya. Adanya persetujuan, pembelian, kemudian penutup di akhir percakapan. Lanjut materi selanjutnya pada subbab teks negosiasi, yaitu ada kebahasaan. Kebahasaan ini memuat apa saja? Ini memuat beberapa kalimat. Yang pertama ada namanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat pernyataan. Contohnya seperti yang ada di dalam teks tersebut. Oh, harga sepatu itu Rp1.200.000 saja. Khusus untuk sepatu ini, kami ada penawaran menarik. Nah, itu namanya contoh dari kalimat deklaratif. Untuk kalimat interrogatif atau nama lainnya dapat kita artikan sebagai kalimat pertanyaan. Namanya kalimat pertanyaan berarti harus ada tanda baca atau tanda tanya. Yang selanjutnya ada kalimat harapan ya. Harapan ini bisa berupa unsur kata semoga ya, harapannya seperti itu. Yang selanjutnya kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat merupakan kalimat syarat untuk mencapai tujuan. Serta kebahasaan yang lainnya yaitu kalimat persuasif. Persuasif artinya ajakan atau kalimat yang bersifat mengajak. Mari beli pepaya di toko A. Yuk kita coba makanan di sana ya. Itu adalah kalimat yang bersifat mengajak.
Kebahasan selanjutnya yaitu ada imperatif. Nah, kalau imperatif ini ada kalimat perintah. Contohnya apa? Ada banyak jenisnya. Seperti kalimat perintah yang halus, transitif, ya, taks transitif, ajakan, permintaan, larangan, pembiaran. Nah, itu bisa kalian cermati pada layar video berikut ini. Itu juga ada contohnya. Yang terakhir, adanya konjungsi kausalitas. Kalau konjungsi kausalitas ini ditandai dengan kata-kata berikut. Ada jika, kalau, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Itu yang berkaitan dengan kebahasaan teks negosiasi. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel Pak Rizal Bindo, silahkan di-subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Ini latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan di-pause dan nanti jawabannya silahkan di line komentar ya. Kita tunggu jawabannya, apakah jawaban kamu benar atau salah. Ini soal yang kedua. Silakan jawab, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe video dan juga channel dari Pak Rizal Bindo. Sekian, semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.